Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Semarang TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Harisma Melati kembali hadir untuk menyapa dan juga menyumpai Anda dalam talk show interaktif bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa menarik, yakni terkait dengan peran Sekretariat Bawaslu dalam menyukseskan pemilihan serentak 2024. Karena seperti yang kita tahu bahwasannya Sekretariat Bawaslu memiliki peran sentral terkait dengan administratif, logistik dan juga peran-peran lainnya yang mendukung kelancaran pemilihan serentak 2024. Lalu seperti apa peran dan juga tugas dari Sekretariat Bawaslu dalam mengawasi pemilihan serentak 2024 ini? Langsung saja kita akan tanyakan dan juga diskusikan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Semarang TV pada hari ini. Yang pertama ada beliau Bapak Tri Adianto Bay, SSTP MEC Dev selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, sehat ya Pak pastinya Sehat. ya Pak ya. Oke baik, gimana Pak ini perkembangan pemilihan serentak 2024 baru saja kita melaksanakan pilkada. Apa saja yang sudah terjadi Pak akhir-akhir ini Pak? Iya, seperti yang kita ketahui bahwa memang pelaksanaan pemilihan serentak sudah dilaksanakan ya. Artinya baik dari pemilu maupun pilkada sudah terlaksana dengan baik. Dalam hal ini di jajaran sekretariat juga telah melaksanakan tugasnya, yaitu mendukung secara teknis maupun operasional terkait dengan tugas-tugas komisioner Bawaslu, dalam hal ini baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kap Kota sampai dengan kecamatan. Oke. Seperti itu, bahwa memang dalam undang-undang sendiri memang disebutkan bahwa tugas untuk kesekretariatan adalah mendukung pelaksanaan tugas komisioner, dalam ini mendukung baik secara teknis maupun operasional. Baik. Dan memang sudah sampai dengan saat ini kami dari jajaran sekretariat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas itu. Dan memang pada saat kemarin pada saat pemilu maupun pilkada itu kami sudah berupaya semaksimal mungkin terkait dengan dukungan teknis terkait dengan mendukung tugas para komisioner. Oke, Seperti baik. itu. Jadi memang peran sentral dari Sekretariat Bawaslu di Provinsi Jawa Tengah ini mendukung berbagai macam kepentingan dan juga keperluan pemilu secara teknis begitu ya Pak. Baik, lalu kemudian narasumber kita yang kedua yakni ada Bapak Ahmad Jukari, SAGMH. Beliau merupakan penggiat pemilu di Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Karisma. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak ini terkait dengan perkembangan setelah adanya Pilkada Serentak 2024? Apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Pak Jukari selaku penggiat pemilu begitu? Silahkan Bapak. Kita kebetulan terlibat di beberapa tempat ya. Selain pertama kita beberapa kali sebetulnya
dilibatkan oleh Bawaslu untuk ikut serta ya dalam proses sosialisasi terutama pengawasan partisipatif, yakni pengawasan yang melibatkan masyarakat ya. Yang kedua, kami juga mencermati dan juga kebetulan saya juga melakukan penelitian ya terkait dengan peran pengawasan di pelaksanaan pilkada ya. Tidak hanya yang berkaitan dengan tugas Bawaslu, tetapi juga terkait dengan budaya politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan, khususnya di pelaksanaan Pilkada 2024, Mbak. Oke, menarik nih kalau kita ngomongin soal budaya politik nanti kita akan membahas yang luar biasa ini ya Pak ya. Terkait dengan ada beberapa mungkin yang masih dilakukan gitu ya di kalangan masyarakat yang itu juga kalau ditelusuri bisa menjadi salah satu pelanggaran juga. Nah ini kan ranahnya Bawaslu nanti yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Mungkin tadi kita sudah mengetahui apa saja peran dan juga tugas dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah mendukung secara teknis terkait dengan peran administratif, logistik dan juga kebutuhan lainnya di dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini. Lalu Bapak terkait dengan peran sentral tersebut, apakah tantangan-tantangan yang dihadapi? Begitu, Iya, silahkan. ya baik Mbak Hersma. Seperti kita ketahui sendiri bahwa di Provinsi Jawa Tengah ini kondisi geografisnya terdiri dari pegunungan, kemudian ada juga beberapa daerah yang terdiri dari kepulauan seperti di Karimun Jawa maupun di Kampung Laut daerah Cilacap. Nah, seperti di daerah pegunungan sendiri seperti Banjarnegara itu ada satu daerah yang transportasinya harus melalui sepeda motor. Nah, ada beberapa juga memang daerah-daerah yang akses transportasinya terbatas sehingga menyulitkan terkait dengan pendistribusian logistik dari KPU. Nah, sebagai Bawaslu sendiri kita memastikan bahwa logistik itu sampai tepat pada tempatnya dan baik tepat jumlah surat suara maupun tepat pada lokasinya. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi itu merupakan peran sentral dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bahwa terdapat peran-peran yang memang harus terus dilakukan, salah satunya di dalam proses pendistribusian tadi ya Pak ya. Bawaslu juga memastikan bahwasannya surat suara dan juga logistik yang diterima hingga sampai ke TPS-TPS ini memang jumlahnya pun juga harus tepat dan sesuai dan waktunya pun juga harus sesuai yang sudah dijadwalkan begitu ya Bapak. Baik, kalau dari Pak Jukari sendiri Pak, ini selaku penggiat pemilu, bagaimana Bapak melihat peran sentral dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah begitu ya Pak ya dalam memastikan pemilu serentak yang sudah berjalan ini apakah memang sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan bagaimana mestinya atau mungkin masih ada kendala yang perlu diperbaiki. Silahkan Bapak. Oke ya, jadi kalau pemilu mulus itu kan seperti aspal nanti, Bu ya. Jadi yang namanya pemilu pasti ada banyak dinamika ya. Pemilu itu kan tugasnya tidak simpel ya, tidak sederhana. Kenapa? Yang pertama karena melibatkan begitu banyak orang ya, terutama pemilih. Misalkan dalam proses pendataan pemilih nggak mungkin, saya yakin ya, tetap ada satu dua kekurangan di sana sini ya, karena memang data pemilih kita itu kan sangat besar ya. Pemilihan kita di Jawa Tengah misalkan pemilih kita itu lebih sekitar 30-an juta ya. Tentu ngurusi data 30 juta juga bukan persoalan yang sederhana. Kemudian ditambah lagi dengan mobilitas masyarakat ya. Misalkan pemilih itu kan kemudian beragam kondisinya. Ada pemilih yang kemudian pindah domisili, ada yang menjadi TKI misalkan. Kemudian ada juga pemilih yang kondisinya pada hari pemilihan masih di tempatnya tetapi kemudian pada hari pemungutan suara dia sudah tidak ada di domisilinya misalkan. Apalagi kalau ada kondisi khusus misalkan bencana alam, banjir misalkan. Nah, seperti itu kan kemudian perlu tindakan-tindakan yang mungkin tidak bisa direncanakan sejak awal. Makanya saya disampaikan kalau dibilang mulus bukan pemilu namanya ya. Itu namanya aspal. Tapi saya lihat ya dibandingkan dengan pemilu 2024 ya. Jadi pemilihan kemarin tentu lebih lebih baik ya, terutama dari sisi logistik saya kira. Tadi karena disebut soal logistik, kalau kita bandingkan misalkan di pelaksanaan pemilu 2024 ya, pemilu legislatif dan presiden, itu ada banyak ya TPS yang harus dilaksanakan pemilu susulan. Nah, saya lihat di
pemilihan serentak 2024 khususnya Jawa Tengah tidak ada pemilihan susulan ya. Pemilihan susulan itu yang kemarin waktu pemilu itu banyak dilakukan karena keterlambatan logistik ya. Bahkan ada yang sampai H-1 itu logistik belum sampai di TPS itu sehingga harus dilaksanakan pemilihan susulan. Apalagi di luar Jawa ya yang kondisi geografisnya lebih sulit terutama untuk pengiriman dan distribusi logistik pemilu. Tetapi di pemilihan kondisi seperti itu tidak terjadi, bisa jadi karena beban pengadaan dan distribusi logistik kan lebih sedikit ya untuk pemilihan karena memang calonnya lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu. Kalau pemilu kan kita harus memilih anggota DPR provinsi, DPR kabupaten yang calonnya begitu banyak, surat suaranya begitu lebar, begitu jenis surat suaranya juga banyak, enggak hanya DPR RI provinsi dan kabupaten, tetapi juga DPD, kemudian presiden tentu ini lebih kompleks ya, tidak lebih sederhana dibandingkan pemilihan. Sehingga bisa dimaklumi kalau kemudian khusus untuk distribusi logistik jauh lebih sederhana ya untuk pemilihan sehingga kemudian nyaris tidak ada masalah kalau saya lihat setidaknya di beberapa pemberitaan ya terkait dengan distribusi logistik pada saat pemungutan suara kemarin juga nggak ada banyak masalah yang terkait dengan pengiriman logistik. Baik, mungkin kalau misalnya kendala 1-2 itu adalah hal yang lumrah ya Pak ya. Karena tadi sudah diterangkan oleh Pak Tri bahwasanya memang kondisi geografis di Jawa Tengah ini sendiri beragam. Ada yang daerah pegunungan, kemudian ketika kita mau mendistribusikan logistik ke Karimun Jawa, kita harus menyeberangi pulau tersendiri meskipun itu memang di wilayah Jawa Tengah. Namun menurut pandangan Pak Jukari selaku penggiat pemilu gitu ya, bahwasanya di Jawa Tengah sendiri ini dipastikan memang sudah berjalan dengan lancar dan cukup bisa dipastikan dengan aman juga begitu ya. Itu merupakan salah satu peran dan juga kesuksesan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah juga tentunya ya. Baik dan pemirsa nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Kembali lagi di Nyumbang Salam, Nyuwun Tembang, lan kirim salam. Dan sekarang kita masuk di sesi yang kedua seperti ini. Petugas gabungan dari Polres Brebes, Satrimob dan Jateng koboi jalanan oleh kawanan pemuda di Grobogan dengan membawa senjata api dan celurit yang mengancam warga. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Asia merupakan benua yang besar dengan sungai-sungai yang panjang. Hey Zoners, Asia Zone kembali menemani akhir minggu kalian. Di acara gelar karya ini, adik-adik bisa menyaksikan banyak sekali kegiatan. Saatnya dunia anak kembali menjumpai kalian lagi nih.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kita akan kembali lagi bersama dengan Bapak Tri Adianto atau yang akrab disapa dengan Pak Adi ya Pak ya. Baik, Pak Adi, ini tadi sudah disampaikan bahwasanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pendistribusian logistik gitu ya, sudah dipandang banyak kelancaran yang memang sudah dilaksanakan begitu. Namun mungkin ada beberapa kendala yang memang tidak bisa dipungkiri karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi ada beberapa perbedaan terkait dengan kondisi geografis. Namun jika kita melihat begitu ya, Bawaslu ini memiliki tugas yang luar biasa sekali baik secara vertikal maupun horizontal, harus berkoordinasi dengan berbagai macam pihak gitu ya Pak. Bagaimana ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memastikan koordinasi baik itu dengan Bawaslu pusat dan juga daerah tingkat kabupaten kota ini betul-betul berjalan dengan lancar. Silakan Pak Adi. Ya, baik. Terkait dengan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini terkait dengan logistik tadi ya, bahwa memang kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kemudian Kapkota, kemudian juga dengan KPU terkait dengan jadwal distribusi logistik tersebut, karena memang sebagai fungsi pengawasan kita sendiri bahwa logistik itu tadi sudah disampaikan bahwa harus tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu. Dan terkait dengan koordinasi ini kita selalu berkoordinasi dengan KPU, jajaran KPU maupun jajaran kita sendiri, bahwa kita selalu sebelum adanya pendistribusian logistik dari Bawaslu Provinsi tentunya pasti mengumpulkan jajaran di bawahnya untuk melakukan langkah-langkah persiapan terkait dengan pengawasan distribusi logistik tersebut. Oke, baik. Jadi sebelum kita melakukan pendistribusian ataupun juga mungkin tahapan-tahapan lain yang namanya komunikasi dan juga koordinasi antar lembaga dan juga instansi ini memang betul-betul diperlukan begitu ya Pak ya. Ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan sebelum dilaksanakan tahapan-tahapan tersebut begitu ya. Lalu kemudian terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak maupun juga pemilu di tahun 2024 ini, Bawaslu memang betul-betul padat begitu ya Pak tugasnya ya. Bagaimana Pak mungkin evaluasinya terkait dengan peran ataupun juga tugas dari Bawaslu baik itu sesaat ketika pelaksanaan maupun juga sesudah pelaksanaan pilkada maupun pemilu 2024 ini. Silahkan. Ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada maupun pemilu kemarin, terutama pilkada ya, bahwa terkait dengan anggaran ini biasanya di pemerintah daerah Kapkota tentunya ini sering terjadi kendala. Artinya terkait dengan pembahasan anggaran dari pemerintah daerah menginginkan anggaran seminimal mungkin, sedangkan kebutuhan dari teman-teman di Bawaslu Kapkota terkait dengan pengawasan baik sesuai dengan tahapannya itu membutuhkan angka yang lebih besar, sehingga koordinasi antara pemerintah Kapkota maupun dengan Bawaslu, tentunya hal ini juga sama sebenarnya dengan KPU. Jadi ada terkait kendalanya itu terkait dengan pembahasan anggaran, karena kemarin yang paling lambat terkait dengan penentuan kepastian angka komitmen NPHD itu kemarin daerah Pati, Kabupaten Pati. Itu kemarin sampai sempat kita ke Depdagri untuk meminta semacam musyawarah lah. Ini angkanya sangat minim sekali. Ini kalau ketika pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan anggaran sebesar yang dibutuhkan Bawaslu Pati, maka ada proses-proses tahapan yang akan terlewati karena anggarannya tidak cukup seperti itu. Jadi mungkin evaluasi ke depan harapannya sih pemerintah dalam hal ini Republik Indonesia ya, pemerintah pusat dalam hal ini untuk mengalokasikan pembiayaan pilkada serentak ini di pusat saja, jangan di daerah, karena kendalanya seperti itu.
pemerintah daerah maupun di Bawaslu sebagai penyelenggara ini sering tidak ketemu. Baik, tapi saya setuju sekali Pak, karena memang ada beberapa pihak begitu ya yang saling berdiskusi dan juga bertukar informasi terkait dengan pendanaan ataupun juga alokasi APBD untuk daerah kabupaten kota khususnya yang ada di Jawa Tengah ini. Ada beberapa yang mungkin untuk kota anggarannya luar biasa sekali dalam pelaksanaan pilkada, namun ada juga kabupaten kota yang memang betul-betul sangat minim, sehingga untuk tahapan di pilkada serentak kemarin ada yang beberapa harus dilakukan efisiensi seperti saat penyelenggaraan debat publik begitu ya. Ada kabupaten kota yang menyelenggarakan sampai 3 ataupun juga 2 kali. Namun ada juga yang cukup sekali karena itu tadi adanya keterbatasan alokasi anggaran begitu ya. Namun nampaknya itu bukan sebagai hal yang menghambat proses dari pilkada serentak ini ya Pak pastinya, karena memang nantinya akan terus dievaluasi supaya terkait dengan penyelenggaraan ini semakin lebih baik lagi. Lalu kemudian saya ke Pak Jukari Bapak, terkait dengan peran dari Sekretariat Bawaslu tadi sudah dijelaskan begitu ya, baik menjalin koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, bahkan sampai mungkin mengkomunikasikan dengan instansi lainnya yang ada di sekelilingnya. Terkait dengan penilaian kinerja Bawaslu sendiri, bagaimana Bapak mengamati koordinasi Bawaslu bekerja sama dengan instansi lain, baik itu Bawaslu pusat dan juga daerah, sejauh ini seperti apa sebagai penggiat pemilu? Silahkan. Oke, koordinasi antara Bawaslu ya dengan pihak-pihak lain atau stakeholder lain, saya kira memang salah satu hal yang sangat strategis ya dalam memastikan agar fungsi pengawasan bisa berjalan secara lebih optimal. Kenapa? Karena banyak kerja-kerja Bawaslu itu memang sangat membutuhkan ya keterlibatan pihak lain. Misalkan yang pertama dari sisi anggaran saja misalkan. Itu yang menyediakan anggaran kan daerah ya. Artinya perlu komunikasi dan koordinasi dengan daerah. Nah, di sini peran sekretariat saya kira ya ke depan harus lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat pembahasan anggaran ini kan di masa transisi kalau lihat sebetulnya. Jadi pembahasan anggaran itu ketika masa jabatan periode komisioner Bawaslu itu sudah mau habis sebetulnya. Itu masa pembahasan anggaran untuk pemilihan serentak kemarin itu dilakukan dalam situasi seperti itu. Akibatnya apa? Ada beberapa kabupaten itu enggak yang komisioner Bawaslu ya, saya kan sudah mau selesai, kenapa harus sibuk mikirin hal yang nanti itu enggak saya yang melaksanakan begitu. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian ya. Memang yang pertama memang pelaksanaan pemilihan serentak itu dilakukan persis ya setelah masa jabatan komisioner Bawaslu di daerah itu sudah mau selesai. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, memang kalau kita lihat ada beberapa tahapan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran, khususnya penanganan itu juga melibatkan peran pihak yang lain ya. Misalkan dalam penanganan pelanggaran pemilu khususnya di pidana. Itu kan juga membutuhkan peran pihak lain, terutama kejaksaan dan kepolisian ya, yang tergabung dalam tim Gakumdu itu. Tentu ini membutuhkan koordinasi yang sangat intens dengan pihak lain sehingga nanti dalam memutuskan apakah ini masuk layak dalam kategori pidana pemilu atau tidak, itu betul-betul pahamnya sama. Tidak ada salah paham atau apalagi paham salah begitu ya. Ini tentu bisa dilakukan kalau ada koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan pihak lain. Demikian juga dalam hal-hal yang lain, misalkan ketika dalam proses penanganan perkara-perkara yang sifatnya netralitas ya, netralitas ASN itu kan juga nanti eksekusinya tidak di Bawaslu kan, nanti kan melibatkan pihak lain, komisi ASN ya, itu kan juga butuh koordinasi. Jadi banyak kerja-kerja Bawaslu itu yang membutuhkan koordinasi dengan pihak lain. Artinya memang kerja Bawaslu, kualitas kerja Bawaslu juga sangat ditentukan dengan bagaimana koordinasi Bawaslu dengan pihak-pihak lain tadi bisa dilakukan. Mungkin itu ya Mbak Karisma. Oke, baik. Terkait dengan koordinasi dengan pihak-pihak lain, terutama tadi terkait dengan beberapa pelanggaran pemilu yang memang sering terjadi begitu ya. Apalagi tadi sudah disinggung terkait dengan netralitas, baik itu netralitas ASN maupun juga pejabat-pejabat yang ada di daerah, sampai bahkan mungkin di paling struktur pemerintahan terkecil
kecil ada kepala desa begitu ya. Itu yang memang selalu menjadi pembahasan menarik begitu ya Pak ya. Namun ketika kita melihat aspek administratif dari Sekretariat Bawaslu sendiri, mungkin sejauh ini bagaimana Bapak memandangnya? Apakah melaksanakan tugasnya ini sudah cukup efektif dan juga baik atau seperti apa Pak Jugari? Silahkan. Oke ya, salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemilu ya, termasuk pengawasan pemilu, itu kan prinsip keterbukaan. Jadi dalam prinsip keterbukaan itu kalau kita cermati di peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 ya tentang kode etik dan pedoman perilaku, transparan itu atau keterbukaan itu dilakukan dalam 3 bentuk ya. Yang pertama, keterbukaan itu dilakukan dengan cara memberikan akses informasi yang cukup bagi masyarakat ya. Dalam konteks ini kita lihat beberapa kali Bawaslu sudah masuk kategori badan informasi yang informatif ya. Artinya diakui ya oleh Komisi Informasi ya Bawaslu sudah masuk dalam kategori lembaga yang informatif. Yang kedua, selain memberikan akses informasi yang bagus ya, baik begitu, yang perlu dilakukan adalah penataan dokumentasi ya. Bagaimana kita bisa memberikan akses informasi yang bagus ya, komprehensif kalau data kita tidak lengkap. Tentu makanya kemudian ini menjadi pekerjaan penting juga dari Bawaslu. Tapi saya yakin dengan pemberian status badan informatif itu, hal itu juga sudah dilakukan oleh Bawaslu. Kemudian yang terakhir, Bawaslu dalam pedoman perilaku dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu disebutkan bahwa keterbukaan itu juga harus dilakukan dalam bentuk responsif ya, memberikan respon yang bijak terhadap tanggapan atau kritikan dari masyarakat. Tentu ya lembaga seperti Bawaslu, KPU yang menyelenggarakan pemilu ya sebagai wasit dalam sebuah kontestasi politik ya, tentu nggak mungkin ya semua pihak puas ya, pasti ada kritik, pasti ada masukan. Nah kebijakan dalam memberikan informasi itu saya kira menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dan saya lihat saya sempat membaca beberapa informasi ya terkait dengan penanganan pelanggaran dan pengawasan pemilihan ya. Salah satunya yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Magelang kalau nggak salah itu. Itu saya baca statementnya itu ketika penanganan pelanggaran itu ada pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu, baik itu KPPS maupun pengawas TPS. Saya kira itu membuktikan bahwa ada keterbukaan ya. Saya yakin dengan keterbukaan itu meskipun bisa jadi kita memperlihatkan ya ada personil kita yang ada masalah begitu, tapi itu justru akan memberikan keyakinan publik bahwa enggak tebang pilih, enggak menyembunyikan sesuatu begitu. Dan modal keterbukaan itu yang biasanya membuat orang percaya. Jadi kalau sesuatu itu diungkap begitu ya, orang itu biasanya enggak lagi ragu begitu. Ini orang dapat dipercaya. Tapi kalau ada yang ditutup-tutupi itu biasanya orang ngintip kan. Iya. Jadi kalau diintip itu biasanya yang kelihatan separuh begitu lah. Itu pasti yang sebagian lagi seudon itu. Baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya terkait dengan peran sentral dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini sudah cukup baik gitu ya dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun juga melakukan pengawasan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan maupun juga di tingkat masyarakat. Baik itu juga tadi sempat disinggung terkait dengan bagaimana peran netralitas dari para aparat, ASN dan juga tadi dari perangkat pemilunya sendiri begitu ya. Dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini sendiri sudah cukup transparan, kemudian responsif dan juga tentunya mungkin yang masih perlu ditingkatkan terkait dengan pengumpulan dokumentasi supaya bisa memberikan informasi lebih baik lagi kepada masyarakat. Namun terkait dengan keterbukaan ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah sangat luar biasa begitu ya Pak, tinggal perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Oke pemirsa, nanti kita akan sambung lagi di talk show interaktif bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ketika kecerahan kulit badan dan wajah bukan menjadi yang utama, tetapi kesehatan kulitlah yang lebih utama. Keluarga sehat memilih sabun herbal Ganapati.
dengan formula alami daun mimba atau tumbuhan intaran atau dikenal sebagai daun nim dan ekstrak zaitun yang berkhasiat menyehatkan kulit, memicu produksi kolagen, mempercepat regenerasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, melembabkan dan menghaluskan kulit. Sabun herbal Ganapati dibuat dengan sentuhan kasih beraroma bunga kenanga yang membuat badan dan wajah cerah, sehat dan segar. Sabun Ganapati, sabun herbal pilihan keluarga sehat. Menjadi milenial investor di revolusi industri 4.0, halo Sobat Kampus, apa kabarnya nih di minggu ini? Menekwe info-info menarik di Kinda. Landak. Baik, pemirsa kembali lagi dalam talk show interaktif bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Mungkin kita akan ke Pak Jukari gitu ya, Bapak terkait dengan budaya politik begitu. Ketika Bapak sebagai penggiat pemilu memandang budaya politik yang ada di Jawa Tengah ini seperti apa? Karena memang banyak sekali Pak, ini berita-berita entah itu memang betul adanya atau mungkin itu adalah berita bohong yang perlu diklarifikasi begitu ya terkait dengan budaya politik di Jawa Tengah ini sendiri. Masyarakat mau memilih gitu ya, tingkat partisipasinya akan semakin meningkat ketika memang ada feedback yang diberikan, entah itu di dalam bentuk bantuan sosial ataupun juga bantuan secara tunai begitu ya, atau money politik. Terkait dengan budaya politik yang demikian, bagaimana menurut Pak Jukari sendiri? Silahkan Bapak. Terkait dengan budaya politik dan politik uang ya, apakah itu berita bohong atau tidak? Saya kira bukan berita bohong ya. Buktinya kan ada beberapa perkara itu yang ditangani oleh Bawaslu, itu yang pertama. Kemudian memang kalau kita amati di beberapa tempat ya, itu memang praktek itu kan memang ada ya. Jadi memang sangat saya kira cukup bisa diketahui oleh publik bahwa memang politik uang sampai saat ini masih menjadi problem bagi pemilihan kepala daerah di banyak tempat begitu. Ada yang sampai mengatakan itu salah satu masalah laten dalam pilkada kita adalah praktek politik uang begitu. Dan sebetulnya kan ini bukan hanya persoalan regulasi, bukan hanya persoalan aparatur ya, tetapi juga soal budaya ya. Karena memang menurut saya ada beberapa hal yang perlu dicermati ya. Jadi pengaturan tentang politik uang kan belum konsisten ya. Misalnya ketika dalam pelaksanaan pilkades itu kan hal itu dianggap sesuatu yang legal kan. Artinya perlu dibuat menurut saya bahwa aturan tentang politik uang itu harus konsisten ya. Tidak hanya dalam pemilu atau pemilihan tetapi juga pilkades ya. Artinya masyarakat nanti memang nggak ada itu di pilkades boleh kok, masuk di pilkada nggak boleh begitu ya. Itu yang pertama. Artinya perlu konsistensi dalam pengaturan soal politik uang di semua bentuk kontestasi politik di semua level dari presiden sampai di pilkades. Itu yang pertama saya kira. Kemudian yang kedua, mungkin penanganan politik uang itu tidak bisa dilakukan melalui pendekatan yang biasa-biasa saja. Saya kemarin membaca statement dari Ketua Bawaslu RI, Pak Bagja ya, yang mengusulkan agar politik uang itu dijadikan tindak kejahatan yang tingkat tinggi begitu ya. Artinya nggak bisa pakai pendekatan biasa ya, harus masuk dalam kategori kejahatan yang penanganannya itu extraordinary ya, seperti korupsi begitu ya. Karena memang dampaknya kan sangat luas ya. Menurut saya
pernyataan Pak Bagja perlu direspon oleh semua pihak ya, termasuk lembaga legislatif agar pengaturan tentang politik uang, penanganan politik uang bisa menjadi lebih efektif. Kemudian yang ketiga, menurut saya mungkin perlu ada kesepahaman ya semua pihak ya, bahwa tanpa politik uang itu kita masih bisa jadi begitu loh. Jadi sekarang itu kan sebetulnya semua kontestan ya, semua peserta, semua calon itu kan sebetulnya merasa berat ya, beban yang beban ekonomi ya, yang harus ditanggung ketika ikut menjadi peserta pemilihan atau peserta pemilu. Tapi toh kebanyakan mereka juga kemudian melakukan itu karena menganggap kalau nggak melakukan itu nggak mungkin bisa terpilih kan begitu. Artinya perlu ada kesepahaman ya semua pihak, dan mungkin perlu langkah-langkah yang agak drastis begitu. Salah satunya menjadikan tindak pidana politik uang dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada itu menjadi kejahatan yang masuk kategori extraordinary itu tadi, dengan pendekatan khusus, penanganannya khusus, kemudian mungkin perlu juga penambahan kewenangan-kewenangan yang membuat penanganan itu lebih optimal ya. Kemudian yang keempat ya, mungkin koordinasinya juga bisa lebih ada terobosan gitu. Ada beberapa tempat penanganan perkara politik uang itu yang bahkan sudah masuk kategori TSM ya. Seperti dulu ketika 2020 itu di Lampung ya. Itu ada pemilihan wali kota di Provinsi Lampung itu yang oleh Bawaslu setempat ya, itu sudah dinyatakan, diputuskan masuk kategori pelanggaran TSM, bahkan didiskualifikasi itu calon. Tapi kemudian perkara itu kemudian dibatalkan putusan Bawaslu tersebut di Mahkamah Agung ya. Artinya mungkin perlu ada pemahaman yang lebih seragam gitu ya antar lembaga penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain, termasuk juga dengan lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu, agar standarnya sama sehingga kemudian penanganannya lebih efektif begitu. Oke, baik. Tadi terkait dengan konsistensi regulasi begitu ya Pak. Lalu kemudian merespon apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Pusat, bahwasanya memang politik uang ini harusnya memang masuk di dalam kejahatan luar biasa atau extraordinary crime begitu ya Pak. Lalu kemudian terkait dengan terobosan baru yang harus dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan koordinasi itu tadi ya Pak. Lalu kemudian juga kesepahaman bagaimana memberikan tindakan ataupun juga mungkin sanksi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi di tingkat masyarakat. Ketika dari Bawaslu kemudian aparat-aparat yang bertindak itu memiliki kesepahaman yang sama, pastinya langkah hukum yang akan diberikan itu jauh lebih efektif begitu ya Bapak. Terima kasih, nanti kita akan lanjut kembali dan saya akan ke Pak Adi begitu ya Pak. Ini peran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini bagaimana efektivitasnya dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Bapak. Ini tadi sudah sempat disinggung terkait dengan budaya politik yang mungkin masih kental di masyarakat terkait dengan budaya politik uang yang termasuk salah satu pelanggaran di dalam pemilu maupun pilkada. Bawaslu sendiri seperti apa Bapak? Silakan. Ya, baik Mbak Harisma, bahwa ya upaya yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi sendiri bersama Bawaslu Kapkota, kami telah melalui komisioner bahwa kami telah melakukan sosialisasi terkait dengan anti politik uang terhadap kemarin itu telah dilakukan sosialisasi terhadap kepala desa, netralitas kepala desa, di mana dihadiri dari seluruh kepala desa se-Jawa Tengah, hadir melalui Zoom maupun secara langsung. Itu kemarin sudah dilaksanakan. Kemudian ada program dari Bawaslu Provinsi sendiri terkait dengan pembentukan desa anti politik uang, desa APU. Itu telah dilakukan di hampir seluruh Bawaslu Kapkota, melakukan terkait dengan pembentukan desa tersebut sebagai bentuk pencegahan terhadap politik uang. Kemudian terkait dengan data hasil terkait dengan penanganan netralitas ASN, TNI, Polri dan kepala desa sendiri, itu yang sudah masuk ke Bawaslu Provinsi sendiri itu terdapat 39 kasus. Ini dari datanya 23 kasus berasal dari hasil pengawasan jajaran Panwaslu,
yang sudah diteruskan kepada pejabat pembina kepegawaian. Kemudian 8 kasus berasal dari laporan yang tidak diregister, namun sudah disampaikan penerusan ke pejabat pembina kepegawaian. Kemudian ada 7 kasus berasal dari temuan Bawaslu sendiri, dan 1 temuan berasal dari laporan diregister. Hasil penanganannya sudah direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian. Seperti itu. Baik, itu merupakan pelanggaran-pelanggaran yang sudah masuk dan juga sudah dilakukan proses penindakan begitu ya Pak oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Adi bahwasanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini selalu gencar melakukan sosialisasi bahkan sampai ke tingkat pejabat atau perangkat di tingkat desa, yakni kepala desa. Bagaimana netralitas dari kepala desa ini sendiri penting sekali begitu ya untuk terus ditingkatkan dan juga digaungkan. Bahkan tadi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga mengkoordinir bagaimana pembentukan desa anti korupsi begitu ya. Oh iya, desa anti politik uang begitu ya. Jadi kalau misalnya memang dari desa ini sudah terus diberantas terkait dengan politik uang, nanti korupsi itu juga nggak akan ada begitu Pak ya. Betul sekali ya Pak ya, karena memang korupsi ini awalnya dari ketika mau dipilih harus ada uang yang diberikan begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. APU anti politik uang begitu ya, desa APU anti politik uang yang terus digalakkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula terkait dengan netralitas dari tingkat ASN sampai di tingkat kepala desa begitu. Baik, dan terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jukari bahwasanya di tingkat TPS maupun KPPS ini para petugasnya memang sudah begitu transparan begitu ya Pak. Tadi juga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memang betul-betul sudah bisa memberikan informasi ataupun juga keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat ini cukup transparan. Dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sendiri Bapak, bagaimana peran dan juga mungkin kerja yang sudah dilakukan selama ini untuk menjamin bahwasanya kapasitas dari para penyelenggara pemilu ini betul-betul SDM-nya luar biasa. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Mbak Harisma. Terkait dengan langkah-langkah Bawaslu terkait dengan untuk peningkatan SDM ya, dalam hal ini SDM pengawas, tentunya Bawaslu Provinsi sendiri sudah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, baik itu yang dilakukan Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu Kapkota, kemudian Bawaslu Kapkota terhadap Panwas Kecamatan, kemudian bahkan Panwascam terhadap PKD maupun PTPS. Nah, sesuai dengan perintah Bawaslu RI pun terkait dengan PTPS kemarin menginstruksikan untuk dilakukan peningkatan kapasitas terhadap pengawas TPS itu sebanyak 3 kali. Yang pertama terkait dengan TUSI terkait dengan PTPS, kemudian yang kedua terkait dengan pengawasan logistiknya, kemudian 3 terkait dengan putung sura dan rekapitulasi. Dan bahkan Bawaslu RI pun membekali terkait dengan PTPS itu ada aplikasi namanya Siwasli. Itu terkait dengan hasil perhitungan suara itu diinput dalam aplikasi Wasil yang itu bisa langsung dipantau oleh Bawaslu RI, sehingga terkait dengan hasil antara di proses yang berjenjang dilakukan kecamatan, kabupaten maupun provinsi itu bisa dipantau oleh Bawaslu RI seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ini yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kita juga bisa melihat melalui press release yang terus dilakukan begitu ya, bahwasanya BIMTEK juga terus dilakukan sosialisasi kepada para perangkat pemilu, baik itu petugas mulai dari tingkat KPPS, Panwascam sampai bahkan di tingkat TPS pun selalu diberikan pelatihan-pelatihan, bahkan dengan BIMTEK ini sendiri sudah beberapa kali dilakukan. Dan juga tadi terkait dengan pelaporan melalui aplikasi yang bisa dipantau oleh Bawaslu RI begitu ya Pak, itu juga sudah diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Bawaslu
Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa sekali tugas yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu dan juga seluruh komponen yang ada di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan kita akan sambung di segmen terakhir, tetap bersama kami di Talk Show Interaktif bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat juga datang berbondong-bondong membawa makanan, jajanan, dan bawaan ke pelataran makam. Berjumpa lagi kita dalam acara Kampungku. Saking hinaan rasukan adat Semarangan, Dinas Ketahanan Sarang Industri Pengolahan Racun Lampung menanggap Dinas. Di jalur ekstrim jelajah ala Seroban kali ini memanglah sangat menantang pemirsa. Karena selain kamu bisa menikmati berbagai menu yang enak, kamu juga dapat menikmati suasana alam yang sejuk dan indah. Hai pemirsa wisata jalan kuliner. Kembali lagi dalam talk show interaktif bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah memasuki segmen terakhir dan mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab oleh narasumber kita yang sudah hadir. Mungkin saya ke Pak Jukari terlebih dahulu. Bapak, ini terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memang sudah sangat luar biasa begitu ya Pak. Tadi juga Bapak sudah menyampaikan terkait dengan transparansi, lalu kemudian juga bagaimana Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini sudah menyediakan kanal informatif yang bisa diakses oleh seluruh pihak dan juga tentunya masyarakat umum. Namun mungkin kedepannya Bapak evaluasi apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun juga pilkada begitu. Agar mungkin kendala-kendala yang selama ini terjadi ataupun mungkin kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi baik itu secara teknis ataupun human error gitu bisa diminimalisir. Silahkan Pak Jukari. Yang pertama tentu saya berharap agar Bawaslu nanti bisa lebih memperhatikan ya beberapa persoalan-persoalan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Kalau kita lihat dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2024 dan pemilu 2024, dua isu strategis yang sangat mendapat perhatian ya dari masyarakat. Yang pertama mungkin soal politik uang ya, kemudian yang kedua soal netralitas ASN. Ke depan tentu ini harus cari solusi yang lebih efektif begitu untuk mengantisipasi dan mencegahnya, dan saya kira ini tidak menjadi tugas Bawaslu saja menurut saya ya, tetapi menjadi tugas dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak. Karena nggak mungkin Bawaslu bisa bekerja sendiri. Ini kan tidak hanya terkait dengan pengawasan dan penanganan, ini terkait juga dengan budaya politik masyarakat, karena pemilu itu melibatkan begitu banyak pemilih ya, ratusan juta pemilih, sehingga tentu kondisi masing-masing juga berbeda. Kemudian yang kedua, khususnya terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan dalam konteks sosialisasi dan pendidikan politik tadi ya. Seringkali dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu program sosialisasi dan pendidikan politik itu menjadi program pelengkap gitu ya. Beda dengan pelaksanaan pemungutan suara itu kan. Itu pasti prioritas. Kampanye itu pasti prioritas. Tetapi kalau namanya pendidikan politik, kemudian sosialisasi itu biasanya kalau ada duitnya aja dilaksanakan, kalau duitnya enggak cukup ya gimana lagi, pasti begitu biasanya. Padahal ini kan
pemilu kita salah satu problemnya sekarang itu kan soal budaya politik ya. Artinya mungkin sudah harus mulai dibangun persepsi yang berbeda bahwa ini bukan sesuatu pelengkap, ini penting juga begitu. Artinya saya kan juga pernah ya jadi anggota KPU Kabupaten itu 2 periode 10 tahun ya sebelum di Bawaslu menjadi tim asistensi itu. Itu ketika kita nyusun anggaran itu biasanya kalau ada keharusan untuk motong anggaran itu, yang dipotong pertama pasti anggaran untuk sosialisasi dan pendidikan politik begitu ya. Nah, ke depan mungkin karena kualitas pemilih itu sangat juga ditentukan oleh budaya politik masyarakat, sudah saatnya mungkin ya perlu diprioritaskan ya. Memang pemilu itu mahal ya, beda dengan karena tadi melibatkan begitu banyak orang, jutaan bahkan ratusan juta orang, nggak mungkin murah gitu. Tetapi kalau kita memilih pilkada langsung ya konsekuensinya harus begitu ya. Artinya pendidikan politik itu menjadi sesuatu yang penting, tidak menjadi program pelengkap saja begitu. Baik, karena kualitas dari pemilih ini juga nanti akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga, begitu ya Pak ya? Betul. Jangan sampai kemudian masyarakat itu keterlibatannya setengah-setengah kan. Seperti sekarang ya, kita membedakan antara bentuk partisipasi dengan mobilisasi itu kan susah. Apakah kemarin mungkin tingkat partisipasinya sekitar 70-an% ya, saya belum menghitung belum mengetahui angka pastinya ya. Tetapi saya yakin kalau kemudian angka itu sebetulnya belum menggambarkan tingkat partisipasi, karena sebagian orang itu menggunakan hak pilihnya bukan karena keinginan pribadi, tanggung jawab politik mereka pribadi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dorongan dari kelompok lain ya, dari pihak lain khususnya dalam bentuk mobilisasi tadi itu. Oke, baik. Jadi yang terpenting dan memang harus terus diutamakan adalah bagaimana Bawaslu baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan juga kota terus bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat agar supaya nanti ketika masyarakat menggunakan hak pilihnya betul-betul bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Karena pemimpin yang berkualitas ini juga akan berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pula, begitu ya Pak? Apakah kebijakan yang dihasilkan ini bisa mengakomodir kepentingan kita selalu selagi menjadi masyarakat atau tidak, kan begitu ya Bapak ya. Baik, untuk Pak Adi begitu ya Bapak, terkait dengan mungkin antisipasi dan juga langkah-langkah ke depan gitu ya untuk mengevaluasi ataupun juga mengatasi terkait dengan kendala-kendala yang selama ini dihadapi. Apa yang mungkin akan dilakukan oleh Bawaslu ke depannya? Apa yang akan dipersiapkan ke depannya? Silahkan Bapak. Ya, baik Mbak Harisma. Mungkin yang pertama perlu dilakukan Bawaslu adalah melakukan evaluasi internal dulu ya. Artinya nanti mungkin setelah tahapan selesai ini kita melakukan evaluasi secara internal, mengundang Bawaslu Kapkota, meminta masukan dari Bawaslu Kapkota sendiri, kira-kira apa kemarin permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik mulai dari proses perencanaan, kemudian proses pengawasan, sampai dengan terakhir mungkin penanganan pelanggaran, kira-kira apa yang menjadi kendala dan menjadi evaluasi untuk kedepannya. Kemudian berikutnya melakukan evaluasi secara eksternal, artinya kita melibatkan pemangku kepentingan lokal, kemudian pegiat pemilu, itu untuk kita membutuhkan masukan dari pegiat pemilu terutama, yaitu terkait dengan apa sih yang kira-kira apa yang menjadi evaluasi atas pelaksanaan pemilihan serentak kemarin, seperti itu. Baik, jadi melakukan evaluasi berkala baik itu secara internal maupun eksternal kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu ataupun juga pilkada serentak khususnya di tahun 2024 ini agar supaya nanti di keberjalanan pemilu selanjutnya bisa lebih baik lagi dan bisa menghasilkan proses penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Mungkin terakhir begitu ya Bapak, Pak Adi, bagaimana harapan kedepannya untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan juga khususnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah terkait dengan penyelenggaraan pemilu khususnya yang akan datang, begitu, silakan. Ya, baik, harapannya dari kami sendiri tentunya terkait dengan pelaksanaan pemilu tentunya harus ada penguatan terkait dengan pengawasan itu sendiri. Artinya lembaga Bawaslu perlu diperkuat, baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kapkota, terutama dengan Bawaslu Kapkota sendiri yang dimana sekretariatnya itu masih
belum permanen. Artinya beda dengan KPU. Jadi KPU sendiri itu sekretariatnya sudah menjadi satker semuanya seluruh Indonesia. Tapi untuk Bawaslu di Jawa Tengah sendiri itu baru 6 kabupaten kota yang sudah menjadi satker. Artinya ini penguatan ini adalah suatu bentuk penguatan kelembagaan untuk Bawaslu sendiri agar pengawasan terkait dengan pengawasan pemilihan serentak di tahun 2009 nanti lebih efektif dan optimal seperti itu. Baik, jadi penguatan-penguatan ini harus terus dilakukan begitu ya Pak, baik dari internal Bawaslu maupun juga kepada satuan kerja yang akan bertugas di dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Untuk masyarakat apa Pak pesan-pesannya nih untuk masyarakat Jawa Tengah Bapak ya, terkait dengan mungkin masyarakat yang selama ini partisipasinya masih sangat rendah, lalu kemudian juga masih berpikir ngapain sih saya menyalurkan hak pilihnya, toh juga saya meskipun nggak milih atau bahkan meskipun pemimpinnya ganti, saya tetap kerja sendiri, begitu kan, ada masyarakat yang berpersepsi seperti itu. Dari Pak Adi selaku Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, apa Bapak pesan-pesan untuk masyarakat di seluruh Jawa Tengah, silahkan. Ya, untuk pemilih di Jawa Tengah sendiri harapannya sih untuk partisipasi terhadap pelaksanaan nanti pemilihan serentak lebih meningkat lagi, karena untuk mendapatkan pemimpin yang baik tentunya ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu sendiri yang harus menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai kita golput tapi kita mengharapkan pemimpin yang baik. Nah itu yang mungkin kedepannya partisipasi pemilih di Jawa Tengah lebih meningkat lagi seperti itu. Baik, partisipasi pemilih yang ada di Jawa Tengah semakin meningkat lagi dan jangan golput, karena ketika kita menginginkan pemimpin yang baik maka dari itu partisipasi yang dilaksanakan pun juga harus semakin tinggi, semakin tahun semakin meningkat begitu ya. Dari Pak Jukari, Bapak apa pesan-pesan yang akan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah khususnya dan juga seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah pada umumnya, silahkan Pak Jukari. Oke, saya berharap tentu kepada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu ya, Bawaslu dan KPU, DKPP juga tentu agar bisa memastikan ya setiap semua tahapan pemilu dan pemilihan itu bisa dilakukan sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu ya. Salah satunya tentu jujur dan adil ya, luber jurdil ya. Yang pertama itu, yang kedua terkait dengan prinsip juga. Jadi ke depan kita harap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, kemudian terbuka, mandiri dan lain-lain itu bisa lebih dijunjung tinggi. Yang kedua tentu kita berharap kualitas pemilu yang betul-betul bagus, tidak hanya dari sisi prosedurnya tetapi juga dari sisi substansinya. Karena pemilu itu kan sebetulnya sekedar ingin memastikan bahwa pemimpin yang terpilih itu sesuai dengan representasi rakyat ya, keinginan rakyat. Makanya pemilu itu kan perwujudan dari demokrasi yang substansinya itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Jangan sampai kemudian secara prosedurnya saja yang diperhatikan tetapi substansinya tidak kena begitu. Tapi tentu ini tidak hanya ditentukan oleh Bawaslu sebetulnya kualitas pemilu ini. Ini juga sangat ditentukan oleh keinginan masyarakat kita ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir itu pemilu itu kan memberikan setiap orang itu hak yang sama untuk menentukan nasib bangsa ini. Sementara kondisi bangsa ini kan sangat beragam ya. Pemilih kita yang ratusan juta itu kan beragam. Sementara mereka itu nilainya sama. Satu orang, satu suara, one man, one vote gitu ya. Artinya memang sangat dipengaruhi oleh semua pemilih. Kalau ada 1.000 orang yang kualitasnya bagus, tetapi yang sisanya itu nggak bagus begitu, ya sama saja kan, karena yang menentukan suaranya 1 juta orang dengan 1 juta orang yang nggak jelas cara berpikirnya dengan berpikirnya 1.000 profesor ya, yang betul-betul mikir bangsa begitu kan, sama saja, karena suaranya sama-sama nilainya, 1 orang 1 suara begitu. Oke, baik. Terakhir mungkin untuk masyarakat di Jawa Tengah, Pak Jukari, apa yang mau disampaikan singkat saja? Oke, yang pertama tentu kita berharap ke depan apapun pemilu itu kita niati untuk memilih pemimpin yang baik, gitu saja saya kira menurut saya.
Baik, terima kasih kepada Pak Adi selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan juga Bapak Ahmad Jukari selaku penggiat pemilu yang sudah berdiskusi dan juga memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa, menambah informasi bagi kita semuanya bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah baik itu mulai dari memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, lalu kemudian juga langkah-langkah konkret yang sudah ditempuh selama ini, namun tidak ada niatan yang luar biasa untuk menyukseskan pemilu maupun juga pilkada dari seluruh masyarakat juga tidak akan berjalan dan terselenggara dengan maksimal. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus terus bersama-sama bisa berkolaborasi baik bersama dengan aparat pemerintah, Bawaslu, KPU, dan juga seluruh elemen yang terlibat untuk menyukseskan gelaran pemilu di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan talk show interaktif bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Saya Harisma Melati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.